Halo adik-adik. Oke. Nah, kami mahasiswa dari kampus Madrasah Angkatan 3. Nah, di sini kami akan melakukan sosialisasi pergaulan anemia remaja. Nah, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Nama saya Hernandus Utama, saya dari Universitas AKBP Indonesia Medan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, saya harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa nih terus mematuhi prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, berikut saya perkenalkan juga rekan kerja saya. Persilakan Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Ellen Nundung, saya dari Stika Santai di Sawit Medan. Saya juga keterima menjadi peserta kampus mengajar angkatan yang ketiga. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang anemia pada remaja. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita ada IEL nih. Bagaimana Bang Nando? Kita tes dulu IEL-nya. Nah, IEL-nya itu hidup tanpa anemia. Jawabannya sehat, cantik, dan cerdas. Nah, kita coba ya teman-teman. Hidup tanpa anemia. Sehat, cantik, dan cerdas. Oke. Kita buat gerakannya ya. Sehat, cantik, dan cerdas. Sehatnya gini, cantik gini, cerdas gini. Oke? Oke Bang Nando, oke kita ulang ya teman-teman. Baiklah, sehat tanpa anemia. Sehat, cantik, dan cerdas. Oke, cakep. Nah, nanti IEL-nya kita pakai juga di akhir ya teman-teman. Untuk itu persilakan kami untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita bahas tentang remaja terlebih dahulu. Remaja merupakan transisi dari masa anak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan biologis, kognitif, dan juga emosional. Nah, di sini juga ada asupan zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kita masuk ke anemia. Anemia gizi besi adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yaitu Hb-nya kurang dari 12. Dan tidak anemia atau yang normal itu, Hb-nya itu kurang lebih ada 12. Nah, siapa saja yang dapat mengalami anemia? Perlu kita ketahui, yang pertama itu yang dapat terserang itu ada anak, yang kedua remaja, yang selanjutnya itu ada dewasa perempuan, dewasa laki-laki, calon ibu, bahkan wanita hamil. Nah, di sini ada gambar. Nah, ada gambar di mana ini adalah red blood cell yang normal dan yang ini yang sudah terkena anemia. Bisa kita perhatikan banyaknya jumlah sel darah merahnya yang sudah berkurang yang sudah terkena dengan anemia. Next slide. Nah, bagaimana mengenal tanda-tanda yang sudah terkena anemia? Kita perlu ketahui ada 5L. Yang pertama itu letih, lesu, dan lelah, lemah, dan juga lalai. Nah, yang sudah terkena anemia, wajahnya juga terlihat pucat. Tidak juga hanya wajah, tetapi juga telapak tangannya. Lalu, yang sudah terkena anemia akan merasa pusing, dan penglihatannya juga berkurang dan juga berkunang-kunang. Apa sih akibat dari anemia pada remaja? Akibatnya yang pertama itu ada terganggunya pertumbuhan dan juga perkembangan. Dan suka kelelahan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya yang sudah menurun. Yang selanjutnya adalah menurunkan fungsi dan daya tahan tubuh. Lebih rentan terhadap keracunan dan juga terganggunya fungsi kognitif. Nah, yang selanjutnya saya serahkan kepada pembicara yang kedua.
Oke. Selanjutnya kita masuk dalam bagaimana sih mencegah anemia gizi besi tersebut. Nah, yang pertama itu kita harus selalu mengonsumsi makanan bervariasi yang kaya zat besi. Yang kedua itu tidak minum teh, tidak minum kopi, coklat bersamaan atau berdekatan dengan waktu makanan. Yang ketiga itu pada remaja putri dianjurkan meminum tablet besi atau FO pada waktu menstruasi. Dan yang keempat yaitu mencegah kecacingan dengan menjaga kebersihan diri. Misalnya nih, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan menggunakan alas kaki. Oke, kita selanjutnya masuk dalam bahan makanan. Apa saja yang banyak mengandung zat besi? Yang pertama itu bahan makanan hewani. Sorry. Ya. Bahan makanan apa yang banyak mengandung? Ya Allah, Tuhanku Yesus. Tunggu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam bahan makanan apa saja yang banyak mengandung zat besi. Nah, yang pertama itu bahan makanan hewani. Contohnya nih, hati, daging berwarna merah, telur, dan ikan. Dan yang kedua, bahan makanan nabati seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah. Dan yang ketiga itu bahan makanan apa yang mengandung banyak zat besi itu seperti sayuran hijau. Contohnya ini kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam bahan makanan apa saja yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Yang pertama itu vitamin C berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi. Oleh karena itu biasakan makan buah-buahan segar sesudah makan. Yang kedua itu contoh bahan makanan yang mengandung banyak vitamin C itu seperti apa? Yaitu jambu biji, pepaya, jeruk, mangga, dan nanas. Dapat kita lihat dalam layar kita. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pembicara yang pertama. Nah, baik, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tablet tambah darah atau TTD. Nah, di sini juga ada tabel cara pembagian TTD pada tiap kelompok sasaran. Baik, kita tarik kasus yang pertama itu ibu hamil sampai masa nifas. Saat waktu pemberiannya itu setiap hari minimal 90 hari. Dosis pencegahannya 1 kali 1 tablet per hari. Lalu dosis pengobatannya 3 kali 1 tablet per hari. Untuk kasus anak usia sekolah 6-12 tahun, saat waktu pemberiannya itu setiap minggu selama 3 bulan, dosis pencegahannya 1 kali 1 tablet per minggunya, baru dosis pengobatannya sama 1 kali 1 tablet per hari. Untuk remaja putri, yaitu 12-15 tahun, pekerja wanita dan juga calon pengantin wanita. Nah, saat waktu pemberiannya setiap minggu selama 16 minggu, dosis pencegahannya 1 kali 1 tablet per minggu, dan juga dosis pengobatannya sama 1 kali 1 tablet per harinya. Baik, jika semuanya masih normal, dilaksanakan saja, tetap berolahraga, tetapi jika merasa TTD-nya kurang, segeralah periksa ke dokter. Untuk itu saya serahkan kepada pembicara kedua. Oke, selanjutnya kita masuk yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah. Nah, yang pertama itu minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum dengan teh, susu, atau kopi karena dapat mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi tidak optimal. Yang kedua itu efek samping dari minum TTD tersebut yaitu mual, namun itu tidak berbahaya. Dan yang ketiga itu untuk menghindari efek mual, dianjurkan minum TTD itu menjelang tidur malam. Lebih baik disertai makan buah, misalnya nih pepaya atau pisang. Dan yang keempat itu simpanlah TTD pada tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.
kemudian tutup kembali kemasannya dengan rapat. Apabila sudah berwarna jangan diminum. Nah, yang kelima itu tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah. Oke. Nah, sekian dari pemaparan kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, saya lanjut dan saya serahkan kepada pembicara yang pertama. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah selesai pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Nah, kita kembali lagi ke ice breaking. Jadi di sini kita kembali mengulang kembali yel-yel yang sudah kita buat di awal. Apakah masih ingat teman-teman? Masih, Kak. Aduh, masih ingat. Ternyata masih bagus nih, belum anemia nih. Oke. Nah, tadi kan yel-yelnya hidup tanpa anemia, jawabannya sehat, cantik, dan cerdas. Oke, kita tes ya teman-teman. Hidup tanpa anemia. Sehat, cantik, dan cerdas. Keren. Oke. Jadi semuanya masih konsentrasi ya. Gimana Bang Nando? Keren ya, keren ya. Keren, Kak. Keren. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penyelenggaraan ataupun pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih jika ada kesalahan atau tutur bahasa yang tidak mengenakan di hati, kami mohon maaf lahir dan batin. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Kami berdua mengucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.